to my channel. Hari ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk ke box Ask Me Questions. Jadi hari ini lumayan banyak pertanyaannya, aku excited banget jawabannya. Walaupun ada yang receh ya, tapi ya nggak apa-apa, aku jawabin semuanya. Oke? Nggak pilih kasih. Jadi pertama ada Jason Sindu 25. Dia bertanya tentang cara menghadapi pergaulan dan budaya di Taiwan yang kurang baik. Menurut aku, cara menghadapi pergaulan dan budaya Taiwan yang kurang baik itu ya kita sendiri gitu loh. Maksudnya kita harus lebih bijak dari, maksudnya lebih baik, lebih bijak lagi gitu. Jadi kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang bisa menyelamatin kita dari pergaulan yang nggak baik itu. Kayak misalnya aku juga kenal gitu, maksudnya kayak beberapa teman Taiwan yang agak melenceng lah gitu jalannya ketimbang budaya kita di Indonesia. Jadi kayak misalnya budaya clubbing gitu-gitu ya. Maksudnya clubbing kan di Indonesia walaupun ada lah tempat clubbing, tapi kan maksudnya kita tabu gitu ya, maksudnya nggak baik ke tempat-tempat seperti itu. Tapi kalau di Taiwan nggak kayak gitu. Jadi kayak pokoknya asal dia legal, sudah umur 18 tahun kalau nggak salah, itu udah boleh masuk clubbing. Dan katanya sih ya, aku belum pernah juga, cuman katanya teman Taiwan aku, kalau cowok masuk ke tempat clubbing itu bayar, tapi kalau cewek itu gratis. Ya, menurut teman-teman aja kenapa begitu ya. Oke. Selanjutnya dari orang yang sama juga, Cimel ikut organisasi Kristen apa di Taiwan? Organisasi Kristen, jadi dulu waktu aku masih di Tonghai, aku ikut Church Community di Tonghai University. Lalu setelah aku sudah hampir lulus, aku pindah gereja. Jadi karena udah juga nggak tinggal di daerah Tonghai, jadinya pindah juga gerejanya ke Banner Church. Jadi sekarang aku ikut organisasinya ya komsel gitu aja sih. Jadi pelayanannya juga di dalam komsel. Terus ikut pengajarannya juga, jadi ikut kelas-kelasnya juga. Ya seperti itu. Selanjutnya ada dari Gunawan bla bla bla. Kapan aku bisa ketemu sama kamu kalau dirimu ke Taiwan atau aku yang pulang ke Indonesia? Oke, itu bisa diurusan nanti ya. Oke, lanjut. Dari Gabriel_JW. Hair dryer catok gitu kalau dari Indo bisa dipakai di Taiwan gak, Ce? Soalnya pernah dengar kalau nggak bisa. Aku bawa catokan, bukan catokan sih yang kayak buat curly gitu, bawa dari Indo. Kan dari Indo colokannya tuh beda dari sama yang Taiwan. Aku beli sambungannya aja sih, sampai sekarang masih normal. Tapi dengar-dengar kalau misalnya yang punya Taiwan bawa ke Indonesia itu belum tentu bisa dipakai. Gak tau juga sih, aku juga masih awam. Aku nggak tahu yang kayak model fold dan what ya, aku nggak gitu ngerti. Cuman yang aku bawa sih bisa dipakai di Taiwan gitu. Semoga menjawab. Lalu dari Risti Swandi. Halo Ci, ada kemungkinan nggak buat kita lulusan Taiwan untuk kerja di big company-nya Taiwan? Why not? Kenapa enggak? Ada aja kesempatannya pasti. Jadi karena aku juga aku mungkin kalau kenalan deket nggak ada kali ya. Cuman ada kemungkinan dan ada peluangnya, jadi nggak usah khawatir. Oke. Dari Luke Jordan K. Ya. Apa benar Kang Guru kalau ke kampus jadi Kang Dosen? Aku nggak tahu ya, itu mungkin iya bisa jadi ya kalau dia ke kampus jadinya Kang Dosen. Ini receh kan? It's okay. Lalu dari Rana Wijaya, kenapa pilih kuliah di Tonghai Uni, Ci? Kenapa ya? Aku waktu daftar ke Taiwan itu memang cuma daftarnya ke Tonghai. Jadi emang kalau misalnya nggak keterima dan nggak dapat beasiswa, aku nggak bakal ke Taiwan waktu itu. Jadi maksudnya karena aku dulu udah dapat kerjaan di Jakarta, jadi mikirnya kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa atau nggak keterima, ya aku nggak usah ke Taiwan gitu, nggak usah muluk-muluk. Dan kenapa aku pilih Tonghai? Karena Tonghai Universitas Kristen, terus di dalamnya ada gereja. Jadi aku tuh mikirnya tuh nggak usah pusing-pusing cari gereja karena di Tonghai itu udah ada gereja. Terus aku lihat dari foto-fotonya, dari foto gerejanya, foto lingkungannya, bagus banget, cantik banget. Jadi aku langsung akhir aja sama Tonghai. Dan cuman di Tonghai doang aku daftarnya, aku nggak daftar ke tempat lain. Dari orang yang sama,
Dulu waktu SMA ambil jurusan IPA atau IPS? Aku dulu ambil IPS, anak IPS. Oke, lanjut. Bentar ya. Dari orang yang sama juga, dari Rana Wijaya, kenapa milih buat tinggal di Taichung? Menurut aku, mungkin karena jalannya memang kali ya. Aku juga dari dulu pertama kali sampai di Taichung, terus setelah aku datang ke Taiwan, terus aku lihat ke kota-kota lain, aku paling klop sama Taichung. Aku paling suka di Taichung. Kalau di daerah Taipei itu terlalu crowded, terlalu rame gitu loh. MRT-nya ya ampun sumpek. Mungkin karena sekarang lagi pandemi, jadi agak kesepi karena kan lagi ada pembatasan sosial. Tapi kalau misalnya lagi normal gitu loh, itu hektik banget, orang di mana-mana. Dan menurut aku kayak pressure-nya lebih tinggi, competition juga lebih tinggi. Kalau di Taichung pun sebenarnya orangnya bukan orang sedikit gitu loh, karena Taichung kan juga kota ya, Taichung City. Cuman aku ngerasa lingkungan di sini lebih luas, orang-orangnya nggak dempet-dempetan at least gitu loh. Aku juga kayak, ya gimana ya, aku ngerasa pokoknya klop aja sama Taichung, makanya aku putusin tinggal di sini. Biaya hidupnya juga sesuai sama aku, lingkungannya, terus fasilitasnya. Jadi ya aku ngerasa Taichung udah pilihan yang oke lah buat aku gitu. Lalu kenapa pilih buat kuliah di Taiwan, Ci? Sama dari orang yang sama. Kenapa pilih kuliah di Taiwan? Karena mungkin aku pengen mendalami Mandarin aku kali ya. Aku ngerasa Mandarin itu sekarang bahasa yang penting selain bahasa Inggris. Jadi menurut aku, kalau aku datang ke Taiwan, aku bisa belajar Mandarin, apalagi Mandarin yang tradisional. Aku ngerasa ini adalah investasi yang bagus untuk diri aku sendiri dan untuk masa depan aku, gitu. Oke, lanjut dari Priska Meliana. Udah punya pacar belum, Ci? Hehe. Udah. Oke, lanjut, nggak usah dibahas lebih jauh. Dari Rana Wijaya lagi, mungkin boleh ceritain struggle or achievement dari awal SMA sampai milih kuliah di THU dari Tunghai ya. Struggle or achievement. Struggle-nya mungkin mutusin untuk kuliah di Taiwan kali ya. Jadi karena emang aku tuh sebenarnya nggak ada planning untuk kuliah di Taiwan, terus tiba-tiba aku pergi ke luar negeri gitu kan. Maksudnya aku kuliah di luar negeri tuh aku di luar yang aku bayangkan gitu. Aku nggak pernah bayangin aku kuliah di luar negeri. Jadi mungkin struggle aku waktu itu adalah berat lepasin keluarga aku di Indonesia. Jadi ya kayak aku mikir berulang kali, tapi kan aku juga ngerti ini adalah masa yang harus aku lalui gitu. Ini adalah tahap yang aku harus lalui. Jadi ya aku harus jalanin terus gitu. Apalagi waktu itu aku emang udah bilang ke diri aku sendiri dan aku bilang ke Tuhan, aku tanya ke Tuhan kalau emang aku dapat beasiswa dan aku keterima, ya udah aku pergi gitu. Maksudnya emang Tuhan bukain jalan, Tuhan kasih jalan, ya kenapa enggak gitu. Terus achievement ya, kalau achievement ya paling dari SMA sampai Tunghai ya dapat beasiswa ya kali ya, kayak gitu aja kali sih. Ya kayak gitu dong. Oke. Lalu dari Jason Cindy 25 lagi, pendapat Cimel tentang budaya di Taiwan tidur sekamar seranjang bareng pacar. Pendapat aku, karena aku punya temen dan aku sendiri, pokoknya aku ada tahu sendiri gitu ya. Menurut aku, banyak orang Taiwan itu ateis yang nggak kenal Tuhan. Jadi mereka itu ya semau-mau gue gitu, semau dia. Jadi mau ngapain aja bebas, dan emang keluarganya pun tidak terlalu mengekang gitu loh. Kalau negara sini tuh kayak bebas gitu, tapi tergantung keluarga juga. Ada keluarga yang kayak kita budaya Indonesia yang terlalu, yang maksudnya yang kayak gitu tuh tabu gitu. Tapi ada juga loh temen aku nggak usah sebut siapa, pokoknya teman Taiwan, teman gereja juga, dia sama pacarnya itu tinggal satu rumah. Cuman aku nggak tahu dia seranjang atau enggak ya. Cuman ya aku percaya sama dia, dan itu hidup dia yang jalanin. Kenapa aku harus judge gitu? Aku sih nggak pengen ngejudge. Toh misalnya nih, kalau kamu yang jadi orangnya gitu, maksudnya yang menjalaninya itu loh, kan kamu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut aku kamu pasti bisa bedain yang mana yang pantas dan mana yang nggak pantas gitu. Gitu aja sih menurut aku, pendapat aku ya.
karena dia juga suka-suka dia, ya emang suka-suka dia gitu kan, hidup dia yang jalanin gitu. Apalagi yang belum kenal Tuhan ya susah, mau dibilangin juga susah gitu. Oke, lanjut. Dari Wawawa TOTS. Oke, ini namanya agak Oke, can Indonesian enter Taiwan already because Indonesia is included in the 7 high-risk countries? Jawabannya bisa, tapi karena di Indonesia pun sekarang kan di Jakarta, di Jawa itu kan lagi pembatasan sosial skala besar yang harus dirumahkan semua kan. Jadi tato di Jakarta itu setahu aku nggak buka sampai 30 Juli. Jadi ya mau apply visanya juga ya nggak bisa, harus tunggu akhir Juli. Jadi ya gitu jawabannya. Boleh masuk karantina, ya tapi visanya kan nggak bisa dibuat, jadi ya tunggu sampai tatonya buka. Kalau jawabannya boleh atau nggak, boleh, tapi karantinanya lebih ketat, lalu PCR-nya lebih banyak. Udah gitu aja sih, udah nggak tahu. Selanjutnya dari Fitrolfin, masih mau lanjutin S3-nya kak? Aku masih bawa doa sih sebenarnya, jadi aku juga minta teman-teman doain aku, semoga aku dapat pencerahan biar aku tahu aku harus jalanin yang mana. Amin. Oke, lanjut. Apa nih Indonesia? Dari Fitrolfin juga, Indonesia atau Taiwan? Taiwan. Jawaban aku Taiwan ya. Oke. Lalu dari Hani Vanessa. Hani_Vanessa. Ci, kalau mau apply scholarship harus apply ke univnya lagi. Caranya gimana ya, Ci? Kalau mau scholarship itu, kalau kamu anak baru, scholarship dari universitas itu apply-nya barengan sama pas kamu apply ke universitasnya. Jadi biasanya pasti ada formulir, ada yang checklist gitu, kamu mau apply beasiswanya atau enggak, atau juga otomatis kayak dia bisa kayak langsung daftarin kamu gitu, maksudnya kayak kamu bisa dapat beasiswa gitu. Oke, udah lanjut. Jadi CVS.cia. Kena homesick gak awal-awal atau sekarang masih karena Indo lumayan jauh? Kena homesick awal-awal aku kena. Aku pas sebulan 2 bulan pertama pas di Taiwan itu aku homesick, aku nangis, aku setiap hari telepon ke rumah. Jadi homesick aku menurut aku berat banget karena aku aku sayang keluarga aku gitu. Terus kalau sampai sekarang masih karena keluarga aku masih di Indonesia juga. Jadi ya lumayan jauh sih, bukannya lumayan jauh ya, tapi karena sekarang lagi pandemik jadi susah gitu loh. Ya, kita berdoa semoga keadaan ini cepatnya berlalu. Lanjut, masih dari orang sama, CVS Cia. Gimana rasanya pertama kali nyadar udah sendirian di negara asing? Rasanya pas nyadar kayak unbelievable sih, udah itu doang, unbelievable, speechless. Oke, dari orang sama juga, pertama ke Taiwan ada culture shock dan apa nggak Ceh? Ada culture shock, dari cara pakai toilet aja tuh culture shock menurut aku, terus dari pergaulan juga culture shock, dari cara makan juga mungkin ya, orang sini tuh suka banget makan pakai sup. Terus udah gitu apa ya begitu aja sih kayaknya ya. Pergaulannya lumayan bebas, tapi ya nggak bebas-bebas banget karena kan masih budaya timur gitu loh. Oke. Lanjut dari Nana Wijaya lagi. Di Tongha University ada banyak orang Indo nggak Ci? Ada banyak, ada mungkin 100-200an. Terus lagi dari orang sama, Taiwan lebih mahal atau murah atau sama aja kayak di Indonesia? Menurut aku sih sama aja kayak di Jakarta. Kalau di Taichung, menurut aku kurang lebih mirip-mirip. Oke. Dari orang yang sama lagi, pengalaman cari kerja dan intern di Taiwan, Ci. Pengalaman cari kerja dan intern di Taiwan. Kalau intern, mungkin aku tuh nggak pernah intern deh kayaknya. Aku tuh selalu mungkin part-timean atau full-time langsung kan. Jadi pengalaman aku ya sekarang full-timean. Dulu pas part-timean pernah part-time di restoran, pernah part-timean translate juga, Fanny, terus apa lagi ya? Pernah part-timean juga jadi marketing, digital marketing, udah sih gitu doang. Pengalaman aku ya namanya kerja semuanya sama.
kayak gitu-gitu aja. Oke. Lanjut. Apakah Taiwan udah memperbolehkan WNA untuk masuk, Ci? Dari Hane Vanessa. Tadi aku udah jawab juga ya, ini juga ada yang nanya. Jawabannya udah boleh, tapi ternyata masih belum buka, jadi ya nggak bisa kesini. Terus jawabannya buka atau udah atau belum ya, udah dibuka aku order. Oke. Lalu dari WA ini, cari apart yang affordable and homey di dekat Tongha University, gimana sih, Ci? Boleh dicek di Formosa apa namanya? Pokoknya ada namanya Formosa Rental apa-apa gitu. Itu dekat Tonghai. Itu kamarnya bagus-bagus, tapi emang harganya agak mahal, cuman maksudnya masih affordable menurut aku. Terus bisa juga cari di 104. Bukan, dari 591. Bisa juga cari di 591. Terus kalau enggak ya cari agent gitu. Namanya Putong Chan di sini. Tapi ada biayanya. Oke, lanjut dari Regina Diedra. Barang termahal yang pernah dibeli di Taiwan. Mobil. Ya walaupun aku nggak beli mobil yang bagus-bagus banget gitu ya, aku pakai yang biasa-biasa aja, tapi tetap aja gitu kayak wow. Tadinya tuh aku nggak mau beli, jadi tuh ini ceritanya kenalan lah, ada kenalan yang tadinya tuh mau pinjemin, terus akhirnya ya udah cicil pelan gitu, walaupun belum lunas sekarang. Oke. Lalu dari orang yang sama, dari Regina juga, kasih tahu future career yang dulu Cici impikan. Future career yang aku impikan dulu, kalau teman-teman tahu aku S1-nya jurusan apa, aku dulu tuh S1-nya hubungan internasional, jadi political science, international relations. Jadi dulu mimpi aku tuh jadi diplomat. Karena aku suka traveling kan, aku suka jalan-jalan. Jadi aku pikir kalau jadi diplomat bisa pindah-pindah negara. Jadi dulu aku mimpinya jadi diplomat. Cuman sekarang ya kayak mungkin enggak gitu. Oke, lanjut dari orang yang sama juga. Dari Regina juga, Cici dulu kenapa nggak jalur overseas Chinese aja? Karena dulu aku awam banget, aku bahkan nggak tahu bedanya international student sama overseas student. Jadi dulu kan aku dibantu sama Citania, jadi aku percaya aja gitu. Terus udah gitu, karena emang aku ngejar beasiswanya itu untuk international student ya, jadi aku enroll ke international student, gitu deh. Lanjut dari Hans Juwianto. Gak pengen jadi dosen, Ci, habis S3. Aku jujur gak pernah kepikiran jadi dosen. S3 aja tuh sebenarnya unpredictable gitu. Kayak aku gak pernah kepikiran sekolah tinggi-tinggi, dan aku juga gak pernah kepikiran jadi dosen. Jadi kalau misalnya ditanya boleh, maksudnya pengen nggak gitu kan, abis S3 jadi dosen ya, kalau ada kesempatannya ya kenapa enggak. Cuman kalau sekarang sih aku nggak kepikiran kayak gitu sih. Oke, lanjut dari Cilrara. Ci, pas daftar kuliahnya lewat jalur apa? Perlu TOCFL atau apa enggak, Ci? Dulu aku jalur international students, terus dulu tuh belum harus sertifikat bahasa, tapi kalau sekarang harus dan wajib Inggris atau Mandarin ya gitu. Dari orang sama juga, kalau udah lulus di Taiwan bisa lebih mudah atau susah cari kerja di Indo? Menurut aku itu tergantung orang. Balik lagi ke diri kamu sendiri, gimana kamu mempromosiin diri kamu sendiri gitu. Kalau memang kamu Mandarin kamu bagus, menurut aku itu adalah nilai plus kalau kamu nantinya pulang ke Indonesia, karena bahasa Mandarin nantinya itu banyak banget orang yang perlu gitu loh, karena kan ya teman-teman tahu sendiri kenapanya, oke? Oke, lalu kayaknya ini udah di screenshot terakhir ya. Cilrala juga dia tanya dulu Cici pakai agent apa. Aku dulu aku nggak tahu sih namanya agent atau bukan ya, cuman itu dari dulu aku tuh di JTEC, jadi Jakarta Taiwan Education Center, itu kenal sama Citania, terus dibantunya di situ. Karena aku dulu juga bener nggak tahu harus siapin apa aja, legalisir dan lain-lain tuh gimana, karena kan harus ke tetonya. Terus visa juga aku diurusin, ya udah gitu, udah. Terus dari Angelina Valencia _ Ci, aku mau tanya tips survive in Taiwan dan kapan adain webinar lagi, Ci? Thank you, God bless you too. Menurut aku tips survive di sini kamu harus berbesar hati terus, maksudnya kayak
terus berharap sama Tuhan, terus berdoa, terus jangan pantang menyerah, semangat terus. Itu sih tips survive aku. Lalu kapan adain webinar lagi, doain ada yang ngundang aku lagi ya. Thank you. Lalu dari Regina lagi, rekomen drama Taiwan adakah, Ci? Waduh, kalau rekomen drama Taiwan, aku suka nontonnya sih drama yang jadul-jadul gitu ya, kayak tahun 2005, Meteor Garden, terus yang 2001, 2005 itu yang Prince Turns into a Frog, itu kalian kalau tahu. Pokoknya yang main Ming Tao itu menurut aku bagus-bagus. Ming Tao ada. Pokoknya itu bagus-bagus menurut aku suka drama-drama yang dibintangi sama dia. Terus ada Pasta, itu Pasta juga bagus. Apa lagi ya? Pokoknya ya kurang lebih segitu. Dari Anonim, Ci mau nanya pendapat Cici dengan keadaan seperti ini, mending kuliah di Indo dulu atau tetap ke Taiwan? Balik lagi ke diri kamu sendiri. Kalau menurut aku kalau aku jadi kamu ya, aku bakal pertimbangin gimana aku grow gitu, aku mau gimana berkembang, goals aku apa, mimpi aku apa yang mau aku capai. Jadi aku bakal jalanin yang mana, mau tetap di Indonesia atau tetap ke Taiwan. Jadi itu balik lagi ke diri kamu sendiri sih. Jadi aku nggak bisa nentuin gitu, aku nggak bisa kasih saran karena itu yang kamu jalanin. Kalau aku ngomongnya kamu di Indonesia aja, tapi kalau nanti kamu menyesal gimana gitu kan. Sama sebaliknya, sama kalau misalnya kamu tetap ke Taiwan terus akhirnya kamu menyesal gimana gitu. Jadi aku bisa kasih apa-apa, kasih saran, ya cuman boleh bilang kalau semua itu dari kamu, balik lagi ke diri kamu sendiri, dan itu yang kamu jalanin. Good luck. Terus sedikit cerita, aku udah keterima di negeri tapi aku sangat pengen kesana, Ci. Kamu tahu apa yang kamu mau. Good luck. Oke, dari Cindy 83. Apa beneran bisa hidupin diri sendiri dengan biaya perkuliahan dengan part-time pas awal-awal datang? Pas awal-awal datang ya nggak mungkin bisa langsung hidupin diri sendiri. Pasti kamu harus bawa pegangan, bawa modal. Kayak dulu aku bawa modal ke sini. Lalu pas semester kedua baru aku berani cari kerja. Karena pas bener-bener datang, walaupun aku pernah belajar Mandarin tuh blank dan beda gitu loh. Aku bener-bener harus belajar. Terus pas aku udah bisa baca tulisannya sedikit, aku berani ngomong. Pas semester 2-nya itu aku baru cari, dan aku baru part-time. Nah, puji Tuhannya, kan beasiswa itu untuk 1 tahun, jadi ya ke cover 1 tahun aku itu, lalu tahun depannya juga ke cover, jadi ya udah bisa hidupin kamu. Oke. Dari 00055 bla bla bla. Cici, saya lagi bingung nih mau pilih uni yang mana, dua-duanya juga di Taichung. Pilih aja yang rankingnya lebih bagus. Yang peringkatnya bagus, kalau misalnya kamu bingung. Nah, tapi kalau misalnya kamu itu orangnya nggak gitu suka belajar, ya carinya yang peringkatnya lebih bawah aja gitu. Terus dari CVS Cia, harga telur di sana berapa, Ci, per butir? Gabut Ci, pertanyaan cuma karena suka banget telur. Harga telur di sini itu dia tuh kayak per cut gitu ya, di supermarket isinya 10, itu kurang lebih harganya 46. Kalau kemarin aku beli jadi 23.000 kurang lebih, itu untuk 10, jadi ya masih affordable. Oke, segini dulu, sudah selesai aku jawabinnya. Semoga semua terjawab ya. Ini kayaknya yang aku udah screenshot ini yang dari bener-bener sebelum aku mulai video ini. Jadi semoga teman-teman yang sudah tanya ke Instagram aku bisa sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman tersebut. Semoga aku bisa bikin video Q&A kayak gini lagi, karena aku senang banget jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, apalagi teman-teman yang mau datang ke Taiwan bentar lagi di intake September nanti. Aku berharap teman-teman tetap sehat, lalu tetap semangat, apalagi buat teman-teman yang mau ke Taiwan September nanti. Good luck! Terus persiapkan dengan baik diri teman-teman, lalu Mandarinnya kalau bisa dibagusin. Terus stay safe and healthy, yang paling penting jaga kesehatan. Terus udah mungkin segitu dulu. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Aku juga pengen bilang ke teman-teman, thank you so much karena teman-teman udah support aku
di platform manapun, di YouTube, di Instagram, teman-teman yang positif feedbacknya, yang positif comments-nya, terus pertanyaan teman-teman yang masuk ke kolom ask questions, aku jadi senang banget jawabin teman-teman, dan semoga ini benar-benar membantu teman-teman untuk mendapatkan insights yang teman-teman mau. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa di subscribe juga biar teman-teman bisa lebih tahu lebih banyak lagi tentang aku dan tentang Taiwan. Lalu follow juga Instagram aku di meilia.natalia. Udah, mungkin segini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Bye-bye. Agak panjang videonya.